Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Liva Naura Shilvandra dengan nomor induk mahasiswa K100249189 dari Prodi Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Video kali ini merupakan tugas proyek warga negara mata kuliah Pancasila. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proses pembuatan produk proyek warga negara saya. Langsung saja kita mulai. Langkah pertama yang saya lakukan yakni identifikasi masalah di lingkungan masyarakat. Identifikasi masalah berawal dari pengamatan dan pengalaman pribadi saya sebagian dari masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak ditemui penderita diabetes yang merasa ragu untuk mengonsumsi obat secara rutin. Beberapa di antaranya menyampaikan kekhawatiran bahwa obat diabetes, terutama jika dikonsumsi dalam jangka panjang, dapat merusak ginjal. Persepsi ini membuat sebagian penderita memilih untuk mengurangi dosis, menghentikan pengobatan sendiri, atau hanya mengonsumsi obat ketika keluhan dirasa berat. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pemahaman masyarakat terkait pengobatan diabetes dan resiko komplikasinya. Langkah yang kedua yakni saya melakukan penguatan masalah berdasarkan referensi. Berdasarkan temuan awal, saya menelusuri lebih lanjut melalui sumber-sumber ilmiah untuk memastikan dan memperkuat permasalahan tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa diabetes mellitus merupakan masalah kesehatan dengan prevalensi yang terus meningkat di Indonesia dan dunia. Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 mencatat prevalensi diabetes sebesar 11,7% pada penduduk usia 15 tahun ke atas, sementara International Diabetes Federation melaporkan bahwa Indonesia termasuk 5 negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak. Literatur juga menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan pengobatan yang dipengaruhi oleh persepsi keliru bahwa obat diabetes dapat merusak ginjal menyebabkan hiperglikemia tidak terkontrol dan meningkatkan resiko nefropati diabetik. Komplikasi ini berkontribusi terhadap penurunan fungsi ginjal, meningkatnya morbiditas dan mortalitas, serta beban biaya kesehatan jangka panjang. Berikut merupakan referensi-referensi yang saya gunakan. Langkah selanjutnya yakni menentukan topik. Berdasarkan masalah tersebut, topik yang saya pilih adalah edukasi masyarakat untuk meluruskan persepsi keliru tentang obat diabetes sebagai upaya pencegahan nefropati diabetik. Selanjutnya, saya menentukan jenis produk yang akan dibuat. Saya menentukan produk yang akan saya buat berupa poster edukatif berbentuk infografis yang memuat mitos dan fakta mengenai penggunaan obat diabetes serta pencegahan komplikasi nefropati diabetik yang ditujukan bagi masyarakat umum. Poster ini akan saya susun dengan bahasa yang sederhana, visual yang menarik untuk meluruskan persepsi keliru tentang obat diabetes, serta menekankan pentingnya kepatuhan pengobatan dan pengendalian gula darah dalam menjaga kesehatan ginjal. Setelah menentukan jenis produk, saya melakukan penyusunan materi poster dengan cara mengorganisasi informasi utama yang akan disampaikan kepada masyarakat secara sistematis dan mudah dipahami. Adapun materi yang disusun dalam poster meliputi, yang pertama, mitos yang berkembang di masyarakat tentang penggunaan obat diabetes. Yang kedua, fakta ilmiah tentang kerusakan ginjal. Yang ketiga, penjelasan proses yang terjadi pada ginjal saat kondisi hiperglikemia. Kemudian pengertian atau deskripsi singkat nefropati diabetik. Yang kelima, peran sebenarnya obat diabetes. Yang keenam, faktor-faktor yang berisiko merusak ginjal. Kemudian ada data pendukung dan pesan edukatif untuk menjaga kesehatan ginjal. Langkah selanjutnya yakni perancangan dan pembuatan poster dengan menyusun desain infografis yang sederhana, menarik, dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Poster dirancang dengan tata letak yang rapi, penggunaan warna dan ilustrasi yang relevan, serta teks singkat dan jelas agar pesan edukasi dapat tersampaikan secara efektif. Kemudian, langkah terakhir dalam pembuatan produk ini adalah peninjauan dan penyempurnaan produk. Poster yang telah saya buat, saya tinjau kembali untuk memastikan kesesuaian isi dengan referensi yang digunakan serta keterkaitan dengan nilai Pancasila, khususnya nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Setelah dilakukan perbaikan, poster ditetapkan sebagai produk akhir proyek warga negara. Berikut merupakan hasil akhir produk proyek warga negara saya, poster dengan judul Ayo Pahami Bersama, Mitos atau Fakta, Obat Diabetes Malah Merusak Ginjal. Selanjutnya kita masuk ke refleksi produk akhir. Yang pertama terkait relevansi dengan mata kuliah Pancasila, produk ini mencerminkan penerapan nilai kemanusiaan yang adil beradab melalui pemenuhan hak masyarakat atas informasi kesehatan yang benar, serta nilai keadilan sosial karena edukasi ditujukan bagi masyarakat luas tanpa diskriminasi. Kemudian, produk ini juga relevan dengan prodi farmasi karena menyoroti peran farmasis dalam mengatur penggunaan obat anti-diabetes yang rasional, aman, dan efektif di masyarakat. Materi yang disajikan membantu meluruskan mitos, meningkatkan pemahaman, serta mencegah komplikasi dan mendukung peningkatan kualitas hidup pasien.
Selanjutnya, muatan nilai Pancasila yang terkandung dalam produk ini, yakni sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manfaat yang dapat diperoleh dari pembuatan produk ini, yakni yang pertama, meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang peran edukasi kesehatan dan tanggung jawab profesional dalam meluruskan persepsi keliru terkait penggunaan obat diabetes. Manfaat yang kedua, yakni membantu masyarakat memahami penggunaan obat diabetes yang benar dan meluruskan persepsi keliru yang berkembang. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengendalian gula darah dan pencegahan komplikasi nefropati diabetik. Dan yang terakhir, mendorong peningkatan kepatuhan pengobatan pada penderita diabetes. Kelebihan dari produk ini ialah informasi disajikan secara singkat, jelas, dan mudah dipahami, menggunakan bentuk infografis sehingga menarik dan mudah diingat, dan dapat digunakan sebagai media edukasi, baik secara cetak maupun digital. Sementara, kekurangan dari produk ini ialah informasi yang disampaikan masih bersifat ringkas sehingga belum dapat menjelaskan materi secara mendalam dan tidak dapat menggantikan edukasi langsung atau konsultasi dengan tenaga kesehatan. Saran-saran untuk proyek warga negara yang pertama, perlu dilakukan evaluasi atau umpan balik dari masyarakat untuk mengetahui sejauh mana produk edukasi dipahami dan dirasakan manfaatnya. Serta, pengembangan proyek selanjutnya juga dapat diarahkan pada isu kesehatan lain yang juga memiliki dampak luas bagi masyarakat. Kemudian berikut adalah referensi-referensi yang saya gunakan dalam membuat produk ini. Mungkin cukup sekian presentasi proses pembuatan produk dan refleksi proyek warga negara saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Radia Liva Naura Silvandra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.